Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Azizah, NIM 63040200055 dari kelas 6B Manajemen Bisnis Syariah, akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen perubahan. Konsep manajemen perubahan. Perubahan itu merupakan fakta dalam kehidupan umat manusia yang setiap manusia pasti mengalaminya. Demikian juga proses dalam pembangunan, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga diperlukan manajemen agar prosesnya dapat bekerja dengan sesuai tujuannya. Perubahan adalah terjadinya keadaan yang berbeda dari waktu sebelumnya, baik itu ke arah positif maupun negatif. Namun perubahan di sini menginginkan perubahan menuju ke arah yang lebih baik atau positif yang menguntungkan bagi sebuah organisasi atau lembaga. Lalu teori manajemen perubahan. Ini dari teori Lewin pada tahun 1951. Teori perubahan Lewin menjelaskan bahwa seseorang yang akan mengadakan suatu perubahan harus memiliki konsep tentang perubahan agar proses perubahan tersebut terarah dan mencapai tujuan yang ada. Kesimpulannya, bahwa kekuatan tekanan atau drive force akan berhadapan dengan penolakan atau resistance untuk berubah. Langkah-langkah untuk mengelola perubahan menurut Lewin yaitu yang pertama unfreezing atau pencairan, yang kedua changing atau pengubahan, yang ketiga refreshing atau pemantapan. Lalu ada teori dari Rogers tahun 1962. Rogers mengembangkan teori dari Lewin tentang 3 tahap perubahan dengan menekankan pada latar belakang individu yang terlibat dalam perubahan dan lingkungan tempat perubahan tersebut dilaksanakan. Terdapat 5 langkah dalam pengelolaan perubahan menurut Rogers, yang sering dikenal dengan AYTA, yaitu ada awareness, interest, evaluasi, trial, dan adoption. Yang ketiga yaitu ada teori Lipitz pada tahun 1973. Lipitz mengembangkan teori Lewin dengan menambahkan 7 langkah dalam mengelola perubahan, yaitu meliputi yang pertama mendiagnosa masalah, yang kedua mengkaji motivasi dan kapasitas untuk berubah, yang ketiga pengkajian motivasi agen, pembaruan dan sumber-sumber, yang keempat yaitu menentukan tujuan akhir perubahan, yang kelima memilih peran yang tepat untuk agen perubahan, yang keenam mempertahankan perubahan, dan yang terakhir menghentikan hubungan pertolongan. Lalu prinsip manajemen perubahan. Prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Seperti itu. Sebuah prinsip itu merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Menurut John P. Kotter di dalam bukunya bertajuk Leading Change, ia mengatakan bahwa sebagian besar perubahan gagal, hanya 30% yang bisa dikatakan berhasil. Dari penyebab kegagalan yang dijumpai, kemudian Kotter merumuskan sebuah solusi yang kemudian dikenal dengan 8 prinsip dalam menciptakan perubahan. Prinsip tersebut meliputi yang pertama yaitu penyebab kegagalan. Itu ada sudah puas dengan kondisi sekarang, tidak ada alasan lagi untuk berubah. Yang kedua, gagal membangun tim kerja yang solid. Yang ketiga, meremehkan kekuatan visi dan tak ada usaha serius menjelaskan perlunya berubah. Yang ketiga, kurang mengkomunikasikan visi. Komunikasi harus menyentuh hati dan pikiran. Yang kelima,
membiarkan hambatan mengganggu visi. Yang keenam, gagal menciptakan manfaat langsung. Yang ketujuh, terlalu cepat merayakan keberhasilan. Dan terakhir, tidak membudayakan perubahan selagi bagian dari budaya organisasi. Lalu ada solusi dari kegagalan tersebut, yaitu ada menciptakan urgensi untuk berubah. Yang kedua, membangun koalisi yang kokoh untuk mengawal perubahan. Lalu mengembangkan visi dan strategi perubahan, mengkomunikasikan visi perubahan, memberdayakan langkah tindak lanjut yang pokok, lalu menciptakan quick wins dan konsolidasi manfaat perubahan. Yang terakhir yaitu memantapkan perubahan sebagai bagian dari budaya. Lalu bagaimana aplikasi dalam manajemen perubahan? Nah, aplikasi dalam manajemen perubahan menurut Koters berpendapat bahwa ada 8 cara untuk mengaplikasikan perubahan tersebut, yaitu yang pertama membangun rasa urgensi, yang kedua menciptakan panduan koalisi, yang ketiga mengembangkan visi dan strategi, yang keempat mengkomunikasikan visi perubahan, yang kelima memberdayakan aksi broad base, dan keenam membangkitkan kemenangan jangka pendek, yang ketujuh keuntungan konsolidasi dan memproduksi perubahan lagi, yang terakhir yaitu anchoring pendekatan baru dalam kebudayaan. Pentingnya perubahan. Yang pertama yaitu perubahan merujuk pada sebuah terjadinya sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Perubahan juga bisa bermakna melakukan hal-hal dengan cara baru, mengikuti jalur baru, mengadopsi teknologi baru, memasang sistem baru, mengikuti prosedur-prosedur manajemen baru, penggabungan atau merging, melakukan organisasi, atau terjadinya peristiwa yang bersifat menunggu atau deskriptif yang sangat signifikan. Yang kedua yaitu perubahan berupa pergantian seluruhnya atau sebagian dari apa yang ada sebelumnya. Perubahan mungkin bisa berupa usaha memasuki wilayah yang sama sekali baru, menghadapi sesuatu tak terduga, terus menentukan ulang arah perjalanan, atau berbenah untuk mengejar waktu dengan sumber daya yang tak memadai. Perubahan ini jelas tak perlu dicari, namun kenalilah sebagai sebuah elemen yang mungkin hadir dalam perjalanan karir seseorang. Yang ketiga yaitu perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan berjalan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dan dalam menghadapi perkembangan zaman, lalu kemajuan teknologi dan di bidang pelayanan. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar manajemen perubahan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.